Akhirnya di awal abad ke-15, bangsa Eropa sampai ke Nusantara. Adalah Portugis yang berhasil mencapai Maluku, disusul kemudian oleh Belanda di akhir abad ke-15. Belanda dengan armada lautnya yang berani berhasil mencapai Nusantara. Mereka berlayar melalui Afrika Selatan, masuk melalui Selat Sunda dan mendarat di Banten. Dari Banten, Belanda kemudian menuju Maluku. Pada masa itu, para penjelajah Eropa menggunakan segala cara untuk dapat menguasai lautan. Salah satunya dengan diterapkannya teori kebebasan laut yang dimunculkan oleh Hugo Grotius, seorang Belanda yang lahir pada 1583. Teori kebebasan laut menyatakan bahwa laut merupakan tempat yang berhak dikuasai oleh semua bangsa dan orang. Hukum kebebasan laut inilah yang dipakai penjajah seperti Belanda untuk menancapkan kukunya di Nusantara. Dengan menguasai laut, Belanda tidak hanya mendapatkan ikan, lebih dari itu, mereka juga berhasil menguasai jalur strategis untuk memasarkan barang dan komoditi dan mendapatkan keuntungan dari jalur pelayaran. Setelah mengalami persaingan dengan sesama bangsa Eropa, Belanda akhirnya benar-benar mampu memonopoli perdagangan rempah di Nusantara pada abad ke-16 melalui VOC. Kunci penting penguasaan ini tidak lain adalah perhatian serius mereka atas teknologi dan manajemen pelayaran dan kelautan. VOC itu menyadari bahwa Nusantara ini atau yang kita kenal sebagai India Timur, kita kan disebutnya India Timur ya, East Indies. Ini adalah kawasan kemaritiman. Makanya manajemennya adalah bagaimana VOC memiliki kapal-kapal dagang yang banyak gitu ya. Kemudian juga kapal-kapal perang untuk menjaga kapal-kapal dagangnya ini. Meskipun di masa itu juga antara kapal dagang dan kapal perang itu kadang fungsinya sama ya. Kadang kapal dagang juga dia punya meriam gitu untuk melindungi diri. Nah, ini VOC punya kapal yang sangat banyak ya. Ini beda dengan Portugis atau Portugal yang di tahun 1600 1700 itu kapalnya sedikit ya. Sementara VOC itu bisa sekian ribu kapal mereka miliki. Ya, mungkin kalau secara tonase ya mungkin luar biasa ya. Dan dia punya awak kapal ya, kelasi, prajurit itu berapa puluh ribu ya. Itu yang kemudian direkrut dari berbagai kebangsaan, tidak hanya orang Belanda. Makanya yang bertugas di VOC itu kadang orang Jerman, ada keturunan Prancis, ada keturunan Swedia. Ya, seluruh orang Eropa kadang jadi pegawai VOC. Pada abad ke-18, VOC runtuh. Kekuasaan mereka atas Nusantara dilanjutkan oleh pemerintah kerajaan Belanda. Nusantara resmi menjadi koloni bernama Hindia Belanda. Rempah-rempah tidak lagi menjadi primadona utama, digantikan oleh komoditas perkebunan, seiring dimulainya sistem tanam paksa. Sekali lagi, kebijakan maritim pemerintahan kolonial Hindia Belanda menjadi kunci penting atas langgengnya kekuasaan mereka di Nusantara. Nah, salah satu upaya dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang terkait kemaritiman itu adalah mereka membangun perusahaan pelayaran namanya KPM. Nah, pada tahun 1890 inilah KPM ini menjadi pemersatu wilayah kepulauan ini. Jadi ketika Belanda mengirim pegawainya, mengirim barang-barang, logistik ya, bahkan termasuk mengirim pejuang nasionalis kita yang diasingkan ya. Menjadi paria di tanah sendiri, demikianlah nasib kaum pribumi Nusantara di bawah penjajahan kolonialisme Hindia Belanda. Dalam arus zaman yang demikian ini, pelaut-pelaut Nusantara tiada surut. Mereka tetap mengarungi samudra, sebagaimana yang diajarkan oleh nenek moyang mereka.
Nah, sementara untuk masyarakat Indonesia sendiri, waktu itu juga berkembang pelayaran rakyat. Jadi meskipun pemerintah, taruh misalnya VOC maupun dia Belanda ya, tapi pelayaran rakyat ini tetap berlangsung sebetulnya. Jadi kalau kita tahu, tahun 1800 bahkan mungkin tahun 1700 ya, itu orang Makassar, Bugis, itu perahu-perahunya udah sampai ke Australia Utara. Mereka sebut Marege, Australia Utara itu mereka sebut Marege atau kayu Jawa. Sekitar Teluk Carpentaria ya, arah Hamland ya, atau Northern Territory sekarang. Sekarang mungkin kota Darwin itu dulu sebetulnya daerah keluyurannya orang Bugis, terutama orang Makassar ya. Mereka mencari tripang. Mereka mencari tripang, diolah di sana, dimasak, dikeringkan, kemudian dibawa ke Makassar. Nah, nanti ada kapal-kapal dagang Cina, Tiongkok yang datang untuk membeli itu. Ya, ini perdagangan tripang itu nilainya tinggi sekali. Nah, ketika Hindia Belanda berkuasa itu, mereka memberi pajak atas perdagangan ini.